Kalian pasti pernah lihat produk ini. Ya, kalau kalian ke supermarket ataupun ke pasar, ya udah nggak asing lagi sama kantong kresek ini. Tapi kalian tahu nggak? Di balik kantong kresek yang biasa kita gunakan, ada perusahaan bagus yang sudah IPO dari beberapa tahun lalu. Tentunya kita bisa membeli perusahaan tersebut. Penasaran? Kira-kira siapa sih perusahaan dan bagaimana kinerja dari perusahaan tersebut? Yuk kita bedah bareng emitennya. PT Pancabudi Idaman atau kode sahamnya PBID adalah produsen plastik kemasan terbesar di Indonesia yang memiliki pangsa pasar lebih dari 30%. Sekarang mereka memiliki lebih dari 8 pabrik yang tersebar di seluruh Indonesia dan juga di Malaysia. Makanya nggak heran kalau kalian ke pasar, pasti selalu melihat produk-produk dari mereka. Seperti plastik merek Tomat, Wayang, Sparta, dan berbagai macam merek lainnya. Nggak hanya jualan kantong kresek, Pancabudi juga menjual biji plastik. Dan inilah yang menjadi keunggulan kompetitif bagi perusahaannya. Kalau misalnya kita ngomongin perusahaan plastik yang lebih kecil, mereka harus membeli biji plastik dari Pancabudi. Karena kenyataannya, sangat sedikit perusahaan-perusahaan yang bisa membeli biji plastik dalam skala besar. Maka dari itu, Pancabudi bisa membeli biji plastik dalam kuantiti yang besar, kemudian mereka gunakan sendiri, dan sisanya mereka tradingkan untuk dijual ke perusahaan-perusahaan lain. Tentu dengan keuntungan yang cukup oke juga. Secara 4 tahun terakhir, rata-rata Pancabudi bisa mencetak laba sekitar 400 miliar. Tentu ini angka yang sangat besar untuk produsen plastik kemasan. Dengan 400 miliar tersebut, mereka bisa mencetak return setara dengan 15%. Sekali lagi, perusahaan yang bisa mencetak return on equity double digit dengan konsisten dalam jangka waktu yang panjang, itu adalah ciri-ciri wonderful company. Tentu dengan gross profit margin yang terjaga di 15% dan net profit margin terjaga di kisaran 7-8%, which is jauh lebih besar dibandingkan dengan pabrik plastik pada umumnya. Di akhir tahun 2025 ini, harga biji plastik itu lagi turun cukup signifikan. Artinya apa? Kemungkinan besar, harga jual perusahaan Pancabudi juga akan cenderung turun mengikuti harga jual dari biji plastiknya. Tetapi, di sisi lainnya, harga bahan baku Pancabudi juga mengikuti dari biji plastik tersebut. So, apabila Pancabudi bisa menjaga marginnya, belum tentu penurunan harga jual ini berdampak negatif bagi kinerja perusahaan. Belum lagi, Pancabudi juga lagi melakukan ekspansi di daerah Jawa Timur. Kalau ekspansi ini jalan, ditambah dengan perbaikan supply chain mereka, bisa-bisa kinerja ke depan semakin menarik lagi. Coba tulis di kolom komen, gimana tanggapan kalian tentang Pancabudi ini? Nyangka nggak sih perusahaan plastik kresek bisa dapat untung 400-500 miliar per tahunnya?